Anda kembali bersama kami di Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita. Kita lanjutkan. Sebelum ke Kak Syaganda, mau ke Dr. Faris lagi dulu sebentar ya. Karena ya ini tadi tuh Anies Baswedan sudah mengeluarkan kebijakan membatasi public transportasi karena dianggap disitulah penyebaran yang masif begitu, yang paling beresiko begitu. Tetapi tampaknya ini sosialisasi ke publik masih kurang ya dokter ya. Karena kenyataannya malah antri. Yang antri itu sendiri beresiko membuat penyebaran. Ini bagaimana? Ya, pertama memang kita perlu mengapresiasi ya gerak cepat dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa itu yang ideal telah diimplementasikan. Tetapi memang untuk sampai bisa berlaku di masyarakat tentunya masih banyak fase yang harus dilalui ya. Sebagai contoh memang sosialisasi ya. Terus juga pemahaman masyarakat mengenai apa itu artinya pandemi, apa itu sebetulnya social distancing ya. Tetapi kita juga perlu mempertimbangkan bahwa memang di sebagian besar masyarakat Indonesia ya dengan ekonomi yang menengah ke bawah itu patut gimana ya, mereka dibatasi untuk berlalu lintas, tetapi yang benar-benar income-nya bisa habis di satu bulan itu. Jadi memang ini perlu ada perhatian khusus ya ketika kita ingin merestriksi perjalanan ya. Tetapi pada akhirnya terasa pahit sebetulnya, sedikit berpuasa ya, kemudian sedikit mengurangi aktivitas. Tetapi kalau ini dilakukan oleh semua pihak dan kita bergerak bersama, kita yakin bahwa ini yang benar gitu, bahwa untuk tidak melakukan aktivitas yang tidak perlu di luar rumah, kita bisa memperpendek durasi pandemi ini. Kita bisa melandaikan. Sekarang ini kurvanya mengerikan sebetulnya untuk Indonesia ya. Dari 2 kemudian bisa jadi 9, 69 sekarang, dulu, 9 ya, kemudian 100-an gitu ya. Ini kalau tidak dilakukan pembatasan, saya khawatir proyeksi mengenai 6.000 kasus baru dalam 2 minggu benar-benar bisa terwujud. Karena sekali lagi kita sudah punya contohnya. Contoh misalnya negara maju yang rileks dan negara berkembang yang gerak cepat. Misalnya negara maju yang bersikapnya rileks seperti Italia ya, terlambat untuk melakukan lockdown, maka akhirnya sekarang mereka dalam satu malam 370 kematian baru. Dan kita ini sebetulnya Indonesia hari ini adalah Italia 18 hari yang lalu ya sebetulnya. Jadi kita jangan mengikuti rileksnya mereka. Tapi selama ini kan memang terlalu kesannya bahwa ini jangan panik, ini self-limiting disease. Dan kita mengeneralisir case fatality rate di 3,6%. Padahal angka statistik memperlihatkan untuk umur di atas 60, dia kena dengan si coronavirus ini, dia case fatality rate-nya 21,6%. Jadi kita nggak bisa memukul rata untuk seluruh golongan umur. Jadi memang ini kan masih jadi perdebatan, lockdown atau tidak lockdown, bahkan ada yang mempolitisasi lah ya katanya begitu. Pokoknya jadi perdebatan lockdown dan tidak lockdown karena faktor ekonomi. Tapi menurut dokter ini memang satu-satunya cara lockdown ini karena ada disebutkan Korea Selatan tidak melakukan lockdown tapi bisa. Iya. Nah sekarang gini, mampu nggak kita melakukan drive-thru secara masif dengan seperti Korea Selatan yang 15.000 swab tenggorokan per hari? Ya, sedangkan kita taruhlah 700 per 3 bulan. Jadi kemampuan mereka tuh mau menangkap yang 85% asimptomatik itu, yang tidak punya gejala itu. Dan mereka sanggup gitu. Jadi kalau kita nggak sanggup menyediakan swab tenggorokan, deteksinya tidak bisa luas, maka yang benar adalah orang-orang itu disuruh diam aja dulu, stay. Karena sudah ada model ya 3D yang memperlihatkan bahwa kalau ada sekelompok orang yang misalnya titik-titik dots itu ya, ini skemanya diperlihatkan oleh Washington Post ya, resmi. Jadi mereka udah bikin 2 modeling. Modeling pertama adalah ketika semua populasi dibiarkan untuk terus beraktivitas. Maka dalam waktu cepat, titik-titik yang tadinya hitam yang tidak punya infeksi berubah menjadi merah yang infeksi semua. Tapi ketika semua itu disuruh stay diem aja dulu dan masih ada beberapa orang yang bergerak, maka sangat kurva pertambahan angka kasus barunya itu jadi landai. Bahkan kalau lebih ketat lagi, dibikin semuanya diam, manusia jangan ada yang bergerak lagi, itu bisa hitungan 1 minggu bisa turun langsung.
bukan hanya melandaikan tapi bisa diturunkan. Kalau total lockdown iya, gitu ya. Total lockdown. Itu bisa Nah, lebih kita kedengarannya oke lah kita dipaksa, tapi kita rebound, kita akan bisa rebound, ekonomi kita akan membaik. Jadi seolah-olah kita mundur beberapa langkah, tapi kita habis itu kita selesai gitu. Ini kalau kita biarkan terus ya, tidak ada restriksi, tidak ada travel ban dari WNA ya, dari luar negeri misalnya, imported case masuk terus kita lemah dalam soal tracing study, artinya local transmission akan terus berlanjut. Ya benar-benar kita akan habis kita infrastruktur pelayanan kesehatan kita. Dan yang menjadi korban tentunya adalah kolapsnya sistem kesehatan di Indonesia. Dan ekonomi juga ujung-ujungnya juga kolaps pastinya. Cuma pertanyaan saya, dari situ memang untuk kondisi saat ini Indonesia tidak bisa meniru Korea Selatan lah ya, yang teknologinya tentunya beda dengan kondisinya. Untuk saat ini dengan kondisi Indonesia, lockdown satu-satunya solusi yang paling mungkin? Itu solusi yang paling murah, yang masih bisa ditanggung karena kita akan membagi rata beban. Kita akan bagi rata, orang cuma suruh diam, tapi jangan panic buying, karena sudah di-secure oleh pemerintah daerah mengenai kebutuhan logistik untuk 2 bulan ke depan. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai lockdown ini. Tapi begini, saat ini ya masih sporadis ya. Di Jakarta juga lockdown, tapi nggak lockdown banget sebenarnya masih semi atau apa nih namanya ya, di Solo. Dan dengan kasus seperti ini, dengan peningkatan jumlah seperti ini, dengan kemampuan tadi tuh cek tenggorokan seperti itu, menurut dokter kita ini sudah terlambat belum untuk melakukan lockdown? Saya tidak terlalu ingin masuk ke dalam diskusi apakah kita terlambat apa enggak, tapi kita harus scale up. Saya pengen kita bisa fokus dan karena pesan dari WHO itu bahwa yang pertama detect-nya harus kuat, trace-nya harus kuat, lakukan tes, lakukan mobilisasi. Nah itu banyak tahap yang harus kita lakukan. Jadi sepertinya memang kita sedikit, oke lah kita terlambat, tetapi bagi saya yang penting adalah kita bisa ngejar dulu. Biar terlambat tapi tetap dilakukan daripada tidak sama sekali begitu maksudnya. Kita fokus saja pada ikhtiar yang masih kita bisa Ikhtiar lakukan. Sebagai contoh, sekarang dokter paru jumlahnya yang di rumah sakit rujukan udah satu persatu dirumahkan karena udah mulai mengejala, dia kontak dengan kasus confirm, beberapa residen orang-orang yang dokter yang sedang sekolah spesialis juga positif gitu kan, perawat udah mulai positif. Jadi jumlah itu kan harus digantikan kan untuk memastikan bahwa pelayanan tetap berlangsung kan. Itu bisa satu hal. Kemudian peningkatan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan frontliner itu harus di backup. Kemudian rasa nyaman bagi dokter. Jadi dokter itu terutama gini, kalau dia menyerahkan hasil swab, dia melakukan pemeriksaan swab pada pasien yang misalnya pasien dalam pengawasan di depan dia ini, mohon itu hasil dari Litbangkes disegerakan untuk nyampe ke si tim dokter, tim ahli klinisnya. Jadi dia lebih certain, ini depan saya ini positif apa negatif. Selama ini butuh waktu berapa lama swab tenggorokan, tes begitu? Bisa 5 hari. 5 hari baru ketahuan? 5 hari. Dan kita setiap hari kan harus follow up, lah, harus menteri-menteri periksa. itu kok cepet langsung keluar hasilnya negatif? Ya itu makanya perlu ada keadilan ya, transparansi. Nah, kedua kita juga pengen agar jangan tersentralistik di Litbangkes, dibukalah kerannya lebih banyak lagi. Sehingga tidak 5 hari lebih cepat begitu maksudnya? Iya, jadi di luar Jawa juga harus ada pusatnya. Kan ini kan pandemi, jadi kan seluruh jengkal di NKRI ini tidak ada yang steril sebetulnya. Nggak boleh kita berasumsi bahwa steril, karena secara global sudah dinyatakan pandemi. Pandemi ini luar biasa, bukan hal yang setiap tahun terjadi. Jadi memang pasti effort kita juga harus lebih keras. Apalagi beranggapan kita kebal atau udah tahan tubuh. Oke, saya setuju. Bisa bahwa dikatakan self-limiting disease. Tapi untuk umur berapa? 20, 30, 40 saya setuju. Tapi 60 terus mau diandalkan daya tahan tubuhnya, itu resiko kematiannya tinggi. Tapi kalau yang terkena itu yang misalnya umur 20, 30 terkena begitu. Tapi daya tahan tubuhnya kuat begitu. Jadi dia tidak sakit, tidak meninggal begitu. Tetapi apakah dia bisa menularkan? Dia menularkan. Ya sama aja ya. Itu namanya local transmission. Jadi dia menularkan ke siapa? Dia dia menularkan ke temannya yang umurnya sesama. Itu juga nggak ada masalah. Tapi ketika yang tertular adalah orang-orang ke umur 60 ada diabetes, itu yang baru mengancam. Jadi sekarang itu yang terjadi di Italia ya. Orang-orang mudanya tuh waktu di awal sulit sekali untuk di restrict.
Ada yang main ski, ada yang udah hasil swabnya negatif, dia langsung foya-foya, pesta gitu ya, akhirnya kelelahan, terus dilakukan restriksi perjalanan pada mudik. Nah, waktu mereka mudik, di rumah orang tuanya, itulah korban mulai berjatuhan. Loh, ketika tenggorokan negatif berarti negatif kan? Negatif. Nah, Nggak bisa tetapi kan menular. tapi gini, dia negatif nih. Terus kemudian di luar dia berinteraksi lagi sama orang. Jadi mendapat positif lagi setelah dilakukan swab. Karena ada fenomena reinfeksi. Ini yang aneh dari SARS-CoV-2 virus ini. Seolah-olah daya tahan tubuh kita tidak membentuk kekebalan memori setelah misalnya pernah infeksi. Karena tidak menjamin orang yang pernah terinfeksi, dia akan menjadi kebal. Buktinya banyak kejadian reinfeksi. Keluar dari rumah sakit, sudah konversi, tadinya swabnya positif, diobati jadi negatif. Di negatif kan dia follow up. Hari ke-14, hari ke-21 dia swab ulang, positif lagi. Jadi nggak seperti kayak cacar begitu kan, kalau udah kena nanti nggak kena lagi. Yeah. Oh, waktu kecil kena gitu nggak seperti itu. Kalau itu benar terjadi, harusnya tidak ada angka reinfeksi. Harusnya tidak boleh ada infeksi berulang pada orang yang sama, yang pernah dinyatakan sembuh sebelumnya. Nah, ini saya ke Kak Syahganda sekarang. Karena begini nih Kak Syahganda. Banyak komen ini kalau Kak Syahganda muncul di YouTube. Karena saya baca loh ya. Setiap komen-komen di YouTube itu saya baca. Banyak yang mempertanyakan ini. Nih Kak Syahganda mungkin ada motif ya. Kadang-kadang menyuarakan gitu karena ingin tadi itu mempolitisasi. Karena ingin, tadi bahkan sudah pernah meramal katanya Jokowi mau jatuh segala macam. Jangan-jangan mengambil kesempatan kekeosan dari corona ini. Kemudian untuk tadi itu menggulingkan rezim gitu. Ya, jadi kan Bu Rahma lihat barusan dari Dr. Paris ya, itu betapa bahayanya pandemik coronavirus ini, COVID-19. Jadi kalau orang yang punya otoritas seperti beliau ya mengatakan bahwa ini harus lockdown, itu kemudian orang politik seperti saya ya dianggap ini masih berpikir politik penjatuhan Jokowi, itu menurut saya sesuatu yang pikiran sinting. Ya, ini dokter aja yang ahli sudah merasa kewalahan sekarang untuk menangani jumlah pasien-pasien baru. Yang ini belum ledakannya ini yang saya bilang tadi the power of exponential growth ini belum tahu puncaknya kapan kita. Ya. Nah, jadi istilahnya ini, kalau kita nggak mau lockdown, nggak mau partial lockdown, nggak mau state of emergency, ya situasi seperti sekarang, Jokowi melepaskan kepada daerah-daerah, kepada BNPB yang tidak tegas juga apakah dikasih otoritas penuh atau enggak, ya dan lain-lain. Ya ini kita mungkin seluruh bangsa Indonesia ini nanti setengah penduduknya kena dan mati semua. Jangan gitu dong. Enggak, ini jangan berpikir too late. Saya udah dari awal bilang Jokowi itu beberapa waktu lalu saya bilang ya kan dia itu too late too little. Ya, ini nggak boleh. Saya nggak ada urusan dengan Jokowi mau berkuasa 30 tahun lagi juga saya nggak mikirin itu sekarang. Saya mikirin bagaimana rakyat kita ini ya itu bisa selamat. Termasuk diri sendiri dan keluarga. Semua Saya dari bisa. diri sendiri aja saya udah minta sama dokter tadi 1 meter jarak saya, lihat. Kenapa? Karena saya takut dengan dokter sekarang. Saya kasihan, saya mendoakan mereka para dokter, tapi saya takut, saya bilang 1 meter ya jaraknya. Karena saya tahu itu 1 meter tuh jarak sebenarnya 2 meter loh. Jaraknya kalau di Italia orang ngantri sekarang itu atau kafe-kafe yang masih boleh buka sebagian di bawah jam 6 sore itu jaraknya udah jauh, dibuat jauh. Jadi social distancing itu sudah dilakukan. Nah, bayangkan Indonesia yang banyak slum area, ya daerah-daerah yang tidak seperti di Eropa yang mereka itu Perkampungan kumuh ya. Perkampungan kumuh. Kamu bisa imagine kalau kita tidak lebih cepat, kalau kita tidak disiplin bangsa ini, apa yang dilakukan seperti Anies Baswedan itu pasti sia-sia juga. Dia udah baik, gubernur baik, memetakan semua potensi, melakukan pengurangan, menutup Ancol, menutup tempat-tempat keramaian. Tapi kan karena kita tidak lockdown istilahnya, ya, tidak ada tentara-tentara polisi yang menertibkan, maka orang-orang masih bebas berkeliaran di Indonesia ini. Jadi nggak ada, ini ngeri bangsa ini. Orang-orang libur masih seenaknya ke sana kemari. Anies karena dia bukan presiden, dia cuma gubernur, dia cuma bilang, aduh saya menghimbau kepada yang libur agar di rumah aja. Inilah lockdown yang mengerikan model Indonesia ini. Lebih berbahaya daripada
kalau nggak ada lockdown juga menurut saya. Sekarang ngeri, orang diliburkan sekolah malah nyebar-nyebar kemana-mana sekarang. Ya, jadi perlu juga awareness dari masyarakat juga. Jadi ini memang begini ya, mungkin ke dokter lagi perlu tidak bisa dilakukan secara senyap begitu ya. Harus memang diinformasikan ke semua bahwa ini benar-benar ancaman ini tidak bisa dianggap enteng seperti itu ya dokter ya. Ya. Jadi enforcement, jadi harus ditegakkan dengan kekuatan otoritas, tidak dengan himbauan. Dan yang pemilik otoritas itu tentu saja adalah pemerintah pusat. Ya kan sekarang kan tidak ada, hampir Solo udah nyatakan KLB ya. Sendiri. Ya, ada Cianjur juga, jadi beberapa di Jawa Barat ya, di Banten semuanya banyak yang positif. Jadi ini harus Tapi kalau anak-anak tadi dokter, anak-anak bagaimana daya tahan tubuhnya seperti apa dengan menghadapi? Nah, jadi ini keunikan ya bahwa walaupun mereka bisa terinfeksi, tapi angka fatality rate itu sangat rendah. Jadi kita belum bisa menemukan penjelasan kenapa daya tahan tubuh anak-anak ini memang baik, sangat baik dibandingkan adult ya, yang atau orang elderly. Jauh masih lebih baik anak-anak. Jadi mereka walaupun misalnya hasil swabnya positif, tetapi simptomnya nggak terlalu sampai pneumonia yang berat. Bisa sesak napas ya mungkin ISPA gejalanya ya. Jadi batuk, pilek, nyeri tenggorokan. Jadi ini tapi sekali lagi kita juga harus paham memang corona ini strain yang sekarang ini memang strain yang baru dan yang spesial adalah mereka transmisinya cepat. Tapi corona sebagai suatu virus itu dia bukan hal yang baru karena biasanya di dalam istilah annual common cold seluruh dunia itu dia 25% penyebab common cold. Nah, jadi di satu sisi yang spesial tahun ini adalah karena transmisinya sangat menggila. Sebenarnya virusnya sendiri bukan baru, cuma masalah penyebarannya yang cepat yang menjadi dan masalah. memang ya, tentu, virusnya sebagai spesies tidak baru, tapi ini strain yang baru. Oh, jadi strainnya yang baru, galurnya. Ya. Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi ya sesaat lagi.